Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Silakan. Terima kasih. Ini yang kemarin janjian mau konseling ya? Iya kak, benar. Oh, kalau boleh tahu tadi kesininya naik apa? Jalan ke teman kak. Oh, temennya nungguin. Pulang. Oh, cuma nganter Cuma aja. nganter aja nggak ikut. Oh, gitu. Oke, alangkah baiknya sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya. Kak. Dimulai dari kakak dulu. Perkenalkan, nama saya Tika Oktaviani, dari mahasiswa dari UIN Raden Intan Lampung, semester 5, dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Kalau boleh tahu kan tadi ada kakak udah kenalan, kamu gimana? Siapa namanya? Baik kak, perkenalkan nama saya Diana Putri, panggilannya Diana. Oh, Diana. Diana asalnya dari mana? Diana asal Kanan. Oh, dari Kanan. Di sini ngekos berarti ya? Iya kak. Oh, kalau boleh tahu di sini Diana kesibukannya apa? Di sini kebetulan saya kuliah kak. Oh, kuliah. Jadi makanya ngekos. Oh, iya. Kesibukannya selain kuliah apa? Oh, selain kuliah kesibukannya apa Diana? Nah, aku tuh ini ikut organisasi kak. Organisasinya apa Diana? Kalau boleh tahu? Ikut Pickle Place kak. Oh, Pak Bika BPK. Kelas. Oh, iya. Baik, tadi kan kita udah perkenalan ya. Kita langsung masuk ke sesi konseling saja. Sebelumnya Diana udah pernah ngelakuin sesi konseling apa belum? Udah pernah kak? Oh, jadi udah tahu nih apa itu konseling gitu. Udah. Oh, jadi di sini kakak mau jelasin ulang apa langsung aja? Boleh kak dijelasin ulang? Oh, baik, berarti di sini kakak jelasin ulang ya apa itu konseling. Konseling itu yaitu upaya yang diberikan konselor kepada konseling atau Diana ini untuk membantu konseling mencapai kemandirian dalam dirinya. Konseling juga dilakukan dengan cara memberikan bantuan kepada konseling agar dapat memahami dirinya sendiri, kondisi saat ini atau untuk masa depan. Baik, apakah sudah paham? Paham ya? Dalam konseling juga terdapat beberapa asas ya, Diana. Di antaranya yaitu asas kerahasiaan, di mana apa yang Diana ceritakan di sini tidak perlu takut nanti ceritanya kakak sebarluaskan atau nanti kakak ceritakan kepada teman-teman Diana gitu. Karena dalam konseling ini kita memegang asas kerahasiaan. Yang kedua yaitu asas keterbukaan. Jadi di sini Diana terbuka aja ceritanya sama kakak, nggak usah ditutup-tutupin gitu. Jadi biar kakak juga ngerti kayak mana Diana, apa perasaan Diana gitu. Jadi kakak paham apa yang Diana ceritakan dari cerita Diana. Dan yang terakhir itu kita ada asas kesukarelaan. Tadi Diana kesininya secara sukarela kan? Iya kak, sukarela, keinginan sendiri. Jadi di sini tadi kan udah kakak jelasin dari sesi konselingnya, terus pengertian sesi konseling itu, terus asas-asasnya, terus juga dalam konseling ini kita itu ya punya waktu ya Diana. Jadi kalau emang misalnya dari waktu yang udah kita tentukan ini masalah Diana belum selesai, nanti kita lanjut untuk sesi yang selanjutnya. Dalam sesi yang pertama ini kita punya waktu 30 sampai 45 menit ya. Nanti kalau emang belum selesai, nanti kita jadwalkan lagi buat sesi yang selanjutnya. Iya kak, Diana ngerti, udah paham. Baik, kalau emang Diana sudah paham dari yang kakak jelaskan tadi, boleh itu diceritakan apa yang mengganggu pikiran Diana. Oke, jadi datang seleksi itu saya tuh punya masalah kak. Jadi kan saya itu ini orangnya ekstrovert gitu. Nah, tapi punya temen itu yang introvert kayak gitu. Jadi kayak nganggu banget kayak gitu di pikiran saya. Boleh diceritakan lebih detail gimana? Boleh kak, jadi temannya itu kan sama ini orangnya introvert. Nah, jadi saya itu yang extrovert ini tuh bingung kak, bingung kayak ini diganti teman atau tetap temenan sama mereka atau
saya harus ngertiin mereka kayak gitu. Gitu. Oh, kalau boleh tahu itu teman di mana Diana? Di kosan kah atau di perkuliahan atau di mana? Kalau yang saya maksud ini nih, teman introvert ini dia teman kuliah Kak. Jadi kan saya pribadi itu kan sering ngajak dia kayak ngerjain tugas bareng gitu, sama dia tuh bareng-bareng terus itu kayak mau jajan-jajan juga tuh bareng sama dia. Nah, jadi pas itu saya tuh kan sering banget ya Kak ngajak dia tuh keluar, kayak ayo kita cari makan, kita beli jajan, kita makannya di situ. Nah terus dia pasti jawabnya ntar lah, nanti aja, males kayak gitu. Terus ya saya juga bingung kan Kak, sedangkan dia itu teman akrab lah kayak gitu. Cuman saya ngerasa kayak mana gitu, harus kayak mana sayanya dan membujuk dia tuh biar dia mau gitu. Terus sempat lagi saya ngajak dia makan di ini, di dekat kosan Kak, kan ayo kita makan situ. Terus dia bilang nitip aja lah, nitip aja, kata dia kayak gitu. Dia nggak mau Kak. Nah di situ juga dia katanya sih dia nggak merasa pede kalau makan di tempat. Terus itu juga dia punya dia panas, selalu dia tuh memberikan alasan kayak gitu Kak, sampai saya tuh bingung saya harus kayak mana. Gak enak lah Kak kan jangan sendiri terus kayak gitu, sedangkan kita punya teman. Nah itu tuh di situ lah Kak masalahnya. Gitu. Jadi temennya itu kamu udah pernah berarti ngajak ya dia tuh makan di luar gitu, ayo kita kesana gitu. Udah Kak, nah pernah sih Kak sekali kan, itu juga pas pulang kampus kan, pas bareng kan pulang kampusnya. Nah udah pernah tuh Kak makan bareng kayak gitu, mau dia itu Kak, mungkin karena dia lapar juga. Nah tapi pas untuk selanjutnya tuh kayak nggak tahu ya Kak, nggak tahu kenapa gitu dia. Oh, berarti waktu itu kamu udah pernah ya ngajak dia makan terus makan di luar, Udah Kak, makan di kebetulan tempatnya itu. Terus kan itu dimakan di sana tuh. Terus reaksi dia atau apa respon Respon diri dia. diri dia itu gimana waktu dia ada di tempat makan itu? Jadi kan udah sampai di tempatnya itu Kakak, terus ayo pesen. Nah saya itu kan bilang ayo pesen kayak gitu. Nah sedangkan dia tuh pesenin ya katanya kayak gitu, kayak dia malu gitu loh Kak untuk ngomong untuk pesen itu. Oh ya udah kayak gitu, ya udah saya pesenin ya kayak gitu kan. Nah itu sekarang Kak, terus makan juga itu kan biasanya itu kalau sama ada Kak teman kayak circle kayak gitulah saya itu kan di kelas itu. Nah kalau sama mereka tuh ya sambil main HP sambil kayak gitu. Kalau sama dia tuh bener-bener fokus makan kayak gitu Kak. Jadi kayak seakan-akan ya nggak enak kan Kak kalau saya masa main HP dianya sendirian kan. Nah jadi ya udah, jadi makan aja dodol kayak gitu makan. Jadi selama makan nggak ada komunikasi? Enggak. Tapi kalau bukan di tempat umum kayak gitu Kak, kayak kan misalkan di kosan kan sering kayak gitu bareng-bareng ya, ngobrol nggak biasa kayak gitu nyambung kalau kayak gitu tuh obrolan tuh, komunikasi juga nyambung. Makanya nggak mungkin kan kalau digantiin, makanya jadinya bingung Kak kalau ngadepin ya temennya kayak gitu. Jadi saya juga bingung. Oh, jadi di sini kamu ini belum tahu ya harus kamu yang menyesuaikan sama mereka atau mereka yang harus menyesuaikan sama sikap kamu yang ekstrovert ini. Ya betul Kak, itu yang masalah saya bingung. Terus kalau sama mereka itu bukan dari perihal mainnya, perasaan kamu gimana sama mereka? Nah kalau cuma yang mainnya kayak gitu, misalnya cuma dimain kayak gitu aja Kak. Kalau untuk yang lain kayak ya kalau kayak makan, kayak nugas itu ya nyaman kayak gitu Kak. Kayak mereka itu bukan cuma nganggap saya itu bukan cuma nganggap teman, kayak udah lebih kayak saudara kayak gitu. Nah kadang juga mereka kan saya panggil ada kakak-kakak kayak gitu. Nah jadi kayak menghargai mereka kan. Cuma mau saya itu kan sekarang itu kan udah zaman ini ya Kak, TikTokan kayak gitu kan. Nah kebetulan kan saya itu suka yang TikTokan kayak gitu. Nah jadi pas ayo kita bawa TikTokan, kan kita tuh 4 ya Kak, berempat. TikTokan ya itu kan. Ada yang satu mau, terus yang lainnya enggak lah, enggak usah. Nah jadinya kan nggak mungkin Kak kalau kita yang asli sendiri, mereka yang enggak. Jadinya aduh ini kayak gimana kayak gitu. Nah, terus cuman nyambungnya itu cuman fokus itu. Nah kalau dia di tugas mereka fokus banget Kak kayak gitu. Oh, jadi dari yang itu tadi kamu berarti punya teman juga ya di luar selain teman yang berempat ini. Nah, kamu juga kata kamu tadi kamu kurang
nyaman sama dia karena obrolannya nggak nyambung. Terus lebih nyambung sama yang berempat ini, dan kamu lebih nyaman sama mereka yang berempat ini. Sebelumnya kamu udah pernah belum sih kamu kayak ngomong sama mereka kalau kamu kurang gimana ya, kurang nyaman sama ya, sikap sama mereka mereka. yang introvert itu gitu, pernah nggak? Sebelumnya udah pernah sih kak, kayak saya ngasih tahu ya kak, kayak ini lagi kumpul gitu, kayak saya ngomong gitu, jangan banget ya, sedih banget kayak gitu, kita tuh kayak sibuk masing-masing, sibuk pada main masing-masing gitu, nah tuh saya kurang nyaman gitu. Nah terus mereka udahlah katanya itu gerak-gerak aja katanya gitu kan, nggak apa-apa lo lucu-lucuan katanya itu, kita emang nggak bisa kayak gitu kayak kamu katanya itu kan, tapi kita tetap ngerespon kok katanya kayak gitu kan. Udah jadi tuh kayak di bercanda, malah saya kalau aku kayak gitu di bercanda-bercandain gitu kak. Terus kalau saya udah kan lihat TikTok gitu kan kak, terus langsung saya gerak-gerak, terus langsung nanya gini, tuh ada tuh nih ulat bulu gitu. Jadi saya tuh dibilangin ulat bulu gitu kak kalau banyak gerak. Terus satu langsung ngaca, kan ada kaca kan kak, terus langsung ngaca, apa iya ya kayak ulat bulu kayak gitu kan. Terus langsung ngasih tahu, kok tapi nggak mau sendiri, kayak sepi loh kayak gitu, nah kayak gabut itu masa sendirian kayak gitu, nggak apa-apa kita walaupun nggak bisa kata gitu, tapi kita tuh ngerespon gitu. Ayo gabut dulu cepet kata kayak gitu kak. Jadi tapi tetap aja kak, udah kan kalau harus kasih tahu tuh mereka, cuman respon mereka ya kayak gitu, kayak ya udah jadi aja gitu daripada nggak temenan gitu. Oke, jadi respon mereka tetap baik ya, walaupun mereka nggak se-ekstrovert kamu, tapi cara mereka ngerespon Ya mereka hargai sikap. sikap ekstrovert ya, walaupun saya sendiri kak. Oh baik. Kalau kayak gitu, sebenarnya kamu pernah nggak sih pikiran buat nyari temen yang lain gitu, yang sesuai sama sikap kamu yang ekstrovert itu? Kalau kayak gitu sih untuk nyari teman baru gitu ya kak ya, belum kepikiran kak. Cuman kan saya kebetulan kan ikut organisasi, jadi walaupun kan nggak melulu sama mereka berempat tadi, nggak melulu, cuma itu kan karena teman kelas jadi bareng mereka. Jadi sekolah kumpul sama organisasi itu saya sengaja kak ikut organisasi itu biar temannya nggak cuma mereka. Cuma saya nggak pernah kepikiran untuk mencari teman baru yang lebih akrab daripada mereka, karena pada itu kan dari awal ya kak, dari awal kuliah juga udah sama mereka kayak gitu, apa udah bareng mereka, dan mereka juga sudah menganggap itu kayak saudara kayak gitu, orang tua kita juga udah sering kenal kayak gitu kak. Jadi kan nggak mungkin dong kak kalau tiba-tiba saya pikiran untuk teman baru kayak gitu ya. Jadi saya bingung aja sih kak gimana menyesuaikan diri saya di tempat itu. Baik, dari yang tadi kamu ceritain itu, jadi kamu punya temen di beberapa tempat ya, selain yang circle kamu itu. Dan yang kata kamu tadi berempat itu, kamu sama teman-teman kamu itu nyambung ngobrolnya, cuman mereka kurang ekstrovert kayak kamu yang suka kesini kesana gitu, yang suka buat TikTok ini gitu. Terus di tempat yang lain kamu punya teman lagi, mereka dia ekstrovert, cuman mereka omongannya kurang nyambung gitu sama kamu. Gak nyaman saya kak. Jadi kamu ngerasa kurang nyaman sama mereka. Dan saran dari kakak ya, mungkin kamu omongin dulu baik-baik sama mereka kalau kamu tuh, saya tuh gini loh, saya tuh sukanya kesini loh, kalau kesini ayo sih kita kesini gitu. Terus ya mungkin mereka nggak bakal se-ekstrovert kamu, cuman mungkin yang nggak yang semalu itulah. Terus kamu bilang aja, nanti kan ada saya, nggak apa-apa loh, nanti nggak usah malu gitu. Jangan terus kalau emang udah nggak mau udah gitu, kamu juga coba ajak mereka gitu, yakinin gitu, kayak nggak apa-apa loh di sana tuh kan ada saya juga, nggak sendiri gitu. Terus yang temen yang ekstrovert tapi kamu ngomongnya obrolannya kurang nyambung itu, nggak apa-apa sih, tetap temenan juga. Terus abis itu nggak apa-apa kan, makin banyak temen kan makin baik ya, nambah wawasan juga. Terus kalau emang sekiranya kamu kurang nyambung obrolan sama mereka, ya kamu ngobrol sama yang teman kamu yang berempat itu gitu sih. Saran kakak sih gitu. Jadi saya mulai besok tuh kayak mencoba gitu ya kak, bicara sama mereka gitu.
Tapi apa yang membuat mereka kemarin ya kak? Oh, jangan sampai saya mencoba itu. Kan belum dicoba, masih dicoba dulu. Kamu coba dulu, kamu ya paling enggak ya jangan laju kamu ajak tiap hari, kayak kamu ajak aja. Sekali gitu ya kak? Terus yuk ke sana gitu, kamu yakinin aja ke mereka kalau nggak apa-apa, nggak, kan ada saya sama saya loh, nggak sendiri gitu. Berarti saya juga nanti kalau saya kan ada organisasi juga kan kak ya, teman kayak gitu. Berarti saya mencoba juga nggak sih kak, kayak lebih Iya. tahu sama mereka Iya. gitu. Jangan membatasi diri kamu sama yang temen berempat itu doang, enggak. Kamu ya kalau ada temen yang lain ya nggak apa-apa, temenan aja gitu. Ya tapi bukan berarti saya menggantikan mereka, bukan Iya, kayak betul. gitu. Iya, oke kak, baik kak. Baik. Oke kak, baik. Jadi solusi dari kakak itu bakal saya coba dulu. Kayak saya mau bicara sama teman saya juga biar nggak ngerasa sendirian kayak gitulah kak, kayak gitu. Iya, kamu coba dulu gimana nanti ke depannya. Nanti kita lihat lagi ke depannya gimana sama perubahan diri kamu. Kamu bisa juga nggak nyesuaiin sama mereka gitu. Kamu bisa nggak terus kayak mana, ada perubahan nggak gitu. Terus kalau emang nanti sekiranya ada perubahan atau gimana-gimana ke depannya, nanti bisa kita atur lagi, kita lihat lagi perubahan yang ada dalam diri kamu. Mungkin seminggu ke depan ya, nanti kita atur jadwal lagi. Jadi saya boleh nih nemenin kakak lagi? Boleh, nanti kita abis ini kita tentuin lagi kan seminggu lagi, nanti Iya. jamnya itu nanti Iya. kita bicarakan lagi. Ya tadi kan solusinya juga udah dikasih kakak. Nah saya juga dari dalam diri saya juga berniat untuk mencoba itu kak, biar ada perubahan gitulah di antara teman saya itu dan juga merasa nyaman yang semua gitu. Jadi nanti bakal kita temuin ada pertemuan lagi ya kak kita. Iya. Untuk saya ngasih tahu apakah berhasil atau tidak dari respon dengan teman saya. Iya. Jadi kan nanti dalam respon diri kamu juga Iya. gitu. Baik, jadi sesi kita kali ini selesai dulu ya, cukup Iya. dulu. Nanti kita lanjut lagi minggu depan, kita lihat gimana perubahan yang ada dalam diri kamu. Baik kak, dari tadi sebelumnya makasih ya kak udah dengerin cerita saya juga. Terus saya juga udah ngerasa udah menemukan solusi yang bakal saya lakuin dulu untuk minggu depannya. Jadi saya mau mencoba itu sekali lagi terima kasih kak. Kebetulan teman saya juga udah mau jemput saya lagi kak. Iya. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Oke, makasih kak. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Cerah banget mukanya hari ini. Iya kak. Jadi kita bahas yang minggu lalu ya. Gimana, ada perubahan nggak nih dalam diri kamu? Kalau dari diri saya, dari diri saya pribadi ya kak ya, kalau saya sih merasa awalnya itu pas hari pertama itu ya nggak ada perubahan sih kak. Terus pas sudah hari selanjutnya besok-besoknya itu dari diri saya itu sendiri ya, saya merasa mungkin saya harus kurangin juga kak, ya cicilannya saya kurangin, kayak saya tuh udah dewasa gitu, mungkin teman mereka tuh pikiran mereka udah lebih matang gitu. Saya dari diri saya oke, berarti saya ngertiin mereka, kayak saya kurangin cicilannya, kayak ya tinggal-tinggal itu mungkin saya kurangin. Terus saya juga, nah besoknya itu setelah saya sadar sama diri saya itu berubah, nah besok lusanya itu saya ini kak ya ngomongin sama mereka kan, kayak saya kurang nyaman gitu, saya udah kayak gitu, saya akhirnya ini ngasih tahu kan sama mereka. Terus mereka juga dengerin saya, terus mereka juga jawab, katanya iya sorry, katanya tuh kita bukan janjian nggak seperti kita itu, tapi emang dari diri kita tuh udah ngerasa kayak ya nggak pantas lagi buat kayak gitu, walaupun emang itu seru-seruan katanya, tapi lebih ke hal positif katanya itu ya,
kita orang tuh harap kamunya ngerti katanya kayak gitu kan. Terus saya juga udah bilang sama mereka, ya saya juga udah ini kok kayak gitu, udah tahu kayak gitu. Nah jadi tuh kayak ternyata nggak harus sama extrovert temenannya, walaupun sama-sama tetap introvert kayak gitu, yang penting frekuensi aja sih kayak gitu. Nah terus ya makasih juga kalau itu udah ngerti sama sikap dingin kita orang kalau kayak gitu kan. Terus langsung kayak gitu ya udah, jadi kayak nah pas itu tapi ayolah sekali gitu kan, ada ini loh kita buat kita foto-foto kayak gitu kan. Terus boleh kalau foto katanya kayak gitu, ya ayo kayak gitu. Itu tuh kayak waktu berarti nggak ada itu, ya udah kayak gitu, berarti wah berhasil kayak gitu, kayak mempererat pertemanan lagi, berhasil gitu sih kak. Baik, bagus dong dari yang pertemuan kita kemarin. Jadi kamu tahu, Iya, jadi Kak. dalam diri kamu ada yang berubah. Kamu jadi bisa menyesuaikan diri sama teman-teman kamu. Kamu bisa lebih berpikir positif, kayak mereka tuh kayak gitu bukan karena mereka nggak menghargai kamu, cuman pemikiran mereka yang udah lebih dewasa gitu. Jadi mereka nggak terlalu pentingin itu gitu, lebih baik memikirkan hal-hal yang lain yang lebih positif, lebih memilih untuk melakukan hal yang lain gitu. Jadi Ya saya sendiri sih senang gitu kak, kayak berkat konseling kemarin nih kayak gitu. Kalau suka saya kan bingung kan kak, kayak ini mereka ditinggalin atau gimana gitu. Nah tapi akhirnya berarti bisa solusinya. Ya senang aja sih kak gitu, kayak ya senang yang pertama merubah diri kan, yang pertama. Terus yang kedua sama mereka juga, mereka jadi ngerti perasaan saya tuh setelah saya nyampe sama mereka gitu. ya betul. Baik, alhamdulillah. Kalau emang dari sesi konseling kemarin itu kamu ada perubahan. Jadi sesi kita kali ini kan kita hanya evaluasi ya. Kita melihat bagaimana perubahan dalam diri kamu, apa yang kamu rasakan perubahan dalam diri kamu, gimana nih, berhasil nggak kamu buat merubah diri kamu, kebiasaan kamu, kayak pikiran kamu gitu. Ya kan berhasil. Iya, baik. Dari sesi konseling kita kan menggunakan behavior kontrak ya. Jadi teknik yang kita gunakan itu ada pemberian reward sama punishment tuh. Kalau kamu nggak berhasil, kamu bakal dapat punishment dari kakak. Jadi kalau saya tadi dapatnya punishment kayak kalau gagal gitu dapat punishment gitu kak, berarti kayak konseling ulang. Hukuman. Tapi kalau saya berhasil sih kan berhasil kak, berarti saya bakal dapat reward. Iya dong. Ini reward dari kakak. Ini buat saya kak. Iya. Ya, selamat, terima kasih loh kak. Padahal saya cuma merubah biar teman saya itu jadi lebih baik, kayak pertemanan itu lebih akrab, karena kan mungkin lama kayak gitu kan, masih lama gitu kuliahnya kayak. Terus saya juga akhirnya berhasil. Jadi ini buat saya kak. Iya, betul, buat kamu. Terima kasih banyak ya kak. Iya, sama-sama. Semangat untuk mengubah dirinya gitu. Jangan udah selesai konseling ini kamu jadi kayak balik lagi ke diri kamu. Jangan, kamu harus lebih baik lagi untuk kedepannya, karena mau kayak mana juga kan kita juga kan butuh teman ya. Jadi kita harus, ya kalau emang mereka tidak bisa menyesuaikan kita yang coba pelan-pelan. Kita berpikir ngapa ya, pasti kalau mereka kayak gitu pasti ada hal positifnya gitu, makanya mereka nggak mau kayak gitu. Baik, jadi mungkin sesi kita kali ini cuman ini aja ya, karena kita hanya evaluasi hasil dari konseling yang awal yang kita lakukan. Jadi mungkin kakak kira cukup ya konseling kita hari ini. Sebelumnya makasih banyak kak, dari sesi awal juga kakak udah memberikan solusi. Terus akhirnya saya bisa yang merubah diri saya, kayak lebih ada perubahan lah kak gitu. Terus ya ini makasih juga kak udah ngasih reward gitu. Sebenarnya ya ini nggak terlalu berharap reward gitu, nggak, cuma saya bangga aja kak sama diri saya. Baik, ya jangan dilihat dari ininya ya, cuman kayak kakak juga cuman ngapresiasi aja sih dari
apa perubahan yang kamu lakuin gitu. Ya baik. Jadi mungkin kita cukupkan ya konseling kali ini. Maaf juga Kak sebelumnya kalau mengganggu waktu Kakak. Udah. Terima kasih ya Kak. Iya sama-sama. Kalau begitu saya pamit ya Kak. Iya. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.